pagi adik-adik. Selamat berjumpa di Sunday School Jemaat Biring Romang pada hari ini. Nah adik-adik, catatan buat adik-adik. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, duduk manis dan tenang. Yang keempat, jangan makan saat ibadah ya. Yang kelima, bebas berekspresi dalam memuji Tuhan. Yang keenam, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, selamat beribadah sekolah minggu adik-adik. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Iya. Nah, adik-adik di rumah semuanya sehat? Iya, puji Tuhan kalau semuanya sehat. Nah, adik-adik, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kita akan memuji nama Tuhan. Nah, untuk itu, untuk memulai ibadah kita, adik-adik semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu dari terbitnya matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, ada yang pernah dengar dan nonton filmnya Pinocchio? Nah, kalau kakak Vilo pernah tidak? Pernah. Nah, cerita dari Pinocchio itu seperti apa? Ceritanya apabila Pinocchio berbohong, hidungnya akan panjang ke depan. Dan apabila ia berkata jujur, hidungnya akan kembali semula. Iya, jadi kalau Pinocchio berbohong, orang bisa tahu karena hidungnya akan panjang. Nah, kalau dia berkata jujur, hidungnya akan kembali seperti semula. Kalau kita yang berbohong, orang lain bisa tahu, juga bisa tidak. Tapi yang di atas, Tuhan Yesus akan selalu tahu kapan kita berbohong, kapan kita berkata jujur. Untuk itu, adik-adik tidak boleh berbohong ya. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam Mazmur 5 ayat 6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus membenci orang yang melakukan kejahatan. Untuk itu kita tidak boleh berbuat jahat. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari yang akan dibawakan oleh kakak Tina, mari kita menyanyikan lagu Alkitab, Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya. Alkitab,
Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Engkau berkati kami, beri kami hati sebagai anak-anak yang manis supaya kami mampu mendengarkan cerita dengan baik, kami bisa mengerti, terlebih kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, ini kami siap mendengarkan cerita-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah disuruh sama temannya atau mungkin kakaknya atau mungkin siapa saja yang suruh berbohong atau bilang untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar dan kalian mau melakukannya? Ada yang mau atau ada yang pernah? Angkat tangannya. Siapa? Ada? Oh, tidak ada. Luar biasa. Semua anak-anak sekolah minggu yang baik. Ya, pada saat itu ketika prajurit melihat kubur Tuhan Yesus yang kosong dan hanya ada kain kafan di dalam kuburan Tuhan Yesus, mereka semua kaget. Mereka terheran-heran. Mereka mulai takut. Dia bilang, kemana Tuhan Yesus? Kemana Yesus? Kenapa sudah tidak ada mayatnya dalam kuburan? Mereka mulai bertanya-tanya dan akhirnya mereka ketakutan. Jangan sampai mayatnya dicuri sama orang. Akhirnya mereka berlari ke kota menemui imam-imam besar di sana. Nah, ketika mereka ketemu dengan imam-imam besar di sana, mereka mengatakan bahwa, hei, mayat Yesus sudah tidak ada di tempatnya. Di sana, di kuburannya hanya ada kain kafannya. Mayatnya sudah tidak ada. Entah kemana dia pergi. Dan mulailah imam-imam besar memikirkan apa yang harus mereka katakan kepada orang-orang. Karena pastinya nanti orang-orang akan cari kemana Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka berpikir, kalian harus berbohong. Imam-imam besar itu menyuruh pengawal-pengawal itu, prajurit itu untuk berbohong. Mereka, imam besar memberikan sejumlah uang kepada prajurit itu disogok. Mereka bilang, ambil uang ini kamu pakai asalkan kau bohong. Kalau ada orang di luar sana tanya, kemana mayat Tuhan Yesus? Katakan bahwa mayat itu dicuri oleh murid-muridnya. Nah, apa yang pengawal-pengawal itu lakukan? Ya, pengawal-pengawal itu menerima uang itu dan mulai berbohong ke sana kemari, mengatakan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada di kuburan karena diculik oleh murid-muridnya, dicuri oleh murid-muridnya. Padahal kebenarannya adalah apa? Kemana mayat Tuhan Yesus? Ya, dia bangkit dari kuburnya. Tetapi imam-imam besar tidak mau memberitahukan itu. Mereka membuat cerita bohong supaya orang-orang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi pada saat itu, apakah mereka tidak tahu?
mereka akhirnya tahu bahwa pengawal-pengawal itu berbohong, imam-imam besar itu berbohong, dan malulah mereka. Nah, adik-adik, kalau kita berbohong, kalau kita bercerita hal-hal yang tidak benar, kita pasti malu. Terlebih adalah bahwa Tuhan tahu kalau anak-anaknya, anak-anak sekolah minggunya berbohong. Dan bohong itu adalah dosa. Tuhan Yesus sedih ketika anak-anak sekolah minggunya berbohong. Yang Tuhan Yesus mau adalah anak-anak sekolah minggunya menjadi anak-anak yang jujur. Ya, luar biasa. Tuhan menolong kita untuk selalu menjadi anak-anak yang jujur, memperkatakan hal-hal yang benar saja. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Matius, ayo semua buka Alkitabnya. Ya, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca ya. Firman Tuhan berkata, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Nah, demikian cerita kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, sungguh indah cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Tina yang mengajarkan kita bahwa kita anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu dosa. Ya, sebagai respon mari kita angkat lagu pujian Bohong-bohong itu dosa. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak akan membacakan nats persembahan dari Mazmur pasalnya yang kelima ayat yang keempat. Firman Tuhan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Kita angkat satu lagu pujian, Ku menang-menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Nah, adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Semua lipat tangan, bagaimana sikap doa yang baik? Iya, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah bersekolah minggu hari ini melalui media online. Kami terus bersyukur Tuhan mengasihi kami dengan berbagai cara. Pun kami bersyukur ketika Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini, bagaimana kami Tuhan ajarkan untuk selalu berkata jujur dan menjauhi sifat suka berbohong. Tuhan Yesus tolong kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik. Kami mau berdoa untuk sekolah, anak-anak di sekolah minggu kami yang saat ini masih terus berlangsung dari rumah. Tuhan, Engkau berikan mereka tetap semangat yang tinggi, sukacita, kepintaran dalam belajar dari rumah melalui pendampingan orang tua dan guru-guru, sehingga mereka terus semangat belajar dan apa yang mereka cita-citakan kelak Tuhan boleh perkenankan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau berkati dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, tetap beri kekuatan, kesehatan supaya mereka terus bisa mendidik kami, menjaga kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu kami pun Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan berikan juga kekuatan kesehatan dalam mereka mendidik kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur bahwa kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati sehingga sungguh persembahan itu boleh digunakan untuk pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah sekolah minggu kami di Jemaat Biring Romang, pun di mana Tuhan perkenankan kami menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini untuk teman-teman kami yang mungkin masih ada dalam kelemahan tubuh atau orang tua teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau berkati mereka, Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga melalui semuanya mereka boleh pulih, boleh sehat kembali, bersuka cita kembali dan kembali bersyukur untuk kasih sayang Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan pun memberkati sehingga pemerintah kami boleh memerintah kami dengan baik dan lewat semuanya nama Tuhan saja yang terus kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, doa anak-anak-Mu yang kami bawa beralaskan nama Tuhan Yesus. Tuhan yang setia mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru. Untuk sebelum itu, mari kita bangkit berdiri dan kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 21 ayat yang ke-28a berkata, saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Ya, mari kita menyanyi Kristus bangkit, soraklah.
bersyukur. Haleluya, muliakan Tuhanmu. Haleluya. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Yesus Bangkit dan Menang. Dari salib dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang.